Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mulia Diksan. Saya adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dengan NIM N1A119141. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan uji coba analisis data dengan menggunakan software Stata. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah analisis data epidemiologi dengan dosen pengampu yaitu Bu Adalina Fitri. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa analisis data ini merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan dibilang sangat-sangat penting dalam sebuah penelitian. Sebuah penelitian itu bisa dikatakan berhasil apabila analisis datanya itu juga bagus gitu. Maka daripada itu, analisis data ini merupakan hal yang sangat penting. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software atau aplikasi Stata untuk melakukan analisis data yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini telah saya sediakan data yang akan kita analisis dan di sini juga telah saya sediakan berupa bentuk semi definisi operasional guna untuk memudahkan kita dalam melakukan coding nantinya terhadap data dan melakukan record juga. Nah, adapun tahapan pertama yang akan kita lakukan sebelum masuk ke analisis, baik itu analisis bivariat dan multivariatnya, sebelumnya atau terlebih dahulu kita lakukan eh, record data untuk mengkategorikan data tersebut berdasarkan kategori yang kita inginkan ataupun berdasarkan eh, tujuan penelitian kita. Adapun tahapan dalam melakukan record data di sini adalah kita terlebih dahulu pertama-tama memilih menu data, selanjutnya kita pilih create or change data, selanjutnya pilih menu other variable transmission comments, selanjutnya kita pilih record categorical variable. Nah, setelah kita lakukan hal tersebut, maka akan muncul kolom seperti ini. Nah, di sini kita dituntut ataupun harus mengisi eh, coding yang akan kita lakukan. Nah, di sini eh, kita lihat definisi operasionalnya dulu. Di sini ada dua variabel, yakni variabel dependen yang terdiri dari frekuensi kunjungan antenatal dan variabel independennya itu terdiri dari usia ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, usia suami, dan pendidikan suami. Eh, Pertama-tama kita lakukan record record terhadap variabel dependen terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih variabel dependen satunya. Terus kita sesuaikan, kita isi pada kolom required ini sesuai dengan definisi operasional tadi, yakni di sini codingnya yaitu 0, 0 sama dengan 0 itu besar sama dengan 4. Artinya di sini pada kolom required-nya kita isi karena dimintanya besar sama dengan 4, artinya 4 termasuk ke dalam coding yang akan kita lakukan. Artinya di sini kita masukkan max garis miring 4 sama dengan, bentar, kita cek dulu. Oh iya, 0 itu besar sama dengan 4. Oke, 0. Terus untuk optionalnya kita masukkan, oh sini terbalik, seharusnya 4 garis miring
Oke, selanjutnya untuk opsionalnya kita masukkan sesuai dengan data personal juga tadi, yakni satunya itu besar dari 4. Artinya kalau besar dari 4, mohon maaf, kecil dari 4. Artinya kalau kecil dari 4 itu adalah 3. Min garis miring 3 sama dengan 1. Oke. Setelah kita memasukkan codingnya, kita pilih menu options terlebih dahulu untuk membuat nama dari variabel baru yang akan kita buat. Di sini kita, karena variabelnya itu frekuensi kunjungan antenatal, kita bikin kategori kunjungan, maaf, kategori kunjungan antenatal. Oke, perlu diingat bahwa dalam mengisi kolom dengan nama variabel ini kita tidak boleh ada spasi gitu ya, karena maka daripada itu dikasih garis bawah gini supaya nanti di komennya tidak error dan bisa keluar variabel baru yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita pilih oke. Nah, maka di sini akan muncul variabel baru, yakni variabel frekuensi kunjungan antenatal tadi. Selanjutnya kita lakukan, kita ganti value labelnya. Caranya yaitu dengan mengklik kategori variabel kategori yang telah kita kategorikan tadi. Kita pilih value labelnya. Di sini kita bikin pilih titik 3 yang ada di sini. Kita create label. Oke. Kita bikin nama labelnya, sesuaikan saja dengan nama yang tadi. Frekuensi kunjungan antenatal. Nah, setelah itu kita masukkan value labelnya sesuai dengan definisi operasional yang telah kita buat tadi, yakni di sini 0 itu besar sama dengan 4. Artinya di sini kita bikin 0 itu besar sama dengan 4. Pilih menu add. Selanjutnya untuk coding kedua, kita pilih, itu adalah codingnya 1. Maksud 1 di sini adalah kecil dari 4. Add. Oke. Setelah itu kita klik OK. Close dulu. Selanjutnya kita klik lagi pada variabel kategori kita tadi. Kita pilih label yang telah kita bikin tadi dan kita klik. Nah, maka akan muncul berupa variabel yang telah kita kategorikan sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah cara melakukan record data. Selanjutnya begitu pula kita lakukan pada variabel independen 1, independen 2, independen 3, independen 5, dan independen 4. Nah, selanjutnya kita coba lakukan pada variabel independen yang satunya. Kita pilih lakukan seperti langkah-langkah yang tadi, create or change data, other variable transmission commands, record categorical variable. Nah, di sini kita bisa lakukan reset terhadap record yang telah kita lakukan pada variabel sebelumnya. Kita lakukan reset. Terus kita pilih variabel yang akan kita record berikutnya, yakni selanjutnya adalah variabel independen 1. Selanjutnya kita sesuaikan codingnya sesuai dengan definisi operasional ataupun semi definisi operasional yang telah kita buat tadi, yakni
Di sini 1. Oke, mohon maaf. Kita cek dulu. Di sini pendidikan ibu ya. Variabel independen, mohon maaf. Usia ibu untuk variabel independen satunya, codingnya itu 0 kecil dari 20 tahun. Artinya di sini 20 tahunnya tidak termasuk. Artinya kita mulai dari 19 min 20. Mohon maaf, 19 sama dengan 0. Selanjutnya pada coding yang kedua yaitu satu itu besar sama dengan 20 tahun. Artinya 20 tahun itu termasuk ke dalam kategorinya. Maka kita bikin 20 max sama dengan 1. Jangan lupa untuk mengklik menu options-nya. Kita pilih generate new variable. Kita bikin nama variabel barunya. Di sini karena variabel baru yang kita inginkan itu adalah usia ibu, maka kita bikin kategori usia ibu. Oke. Kita klik OK dan kita cek di nah di sini sudah ada muncul variabel baru lagi yang telah kita kategorikan. Selanjutnya kita sesuaikan value labelnya dengan cara yang masih sama seperti cara yang tadi. Create label, sini kita pilih cat usia ibu. Usia ibu, kita bikin value-nya seperti sesuai dengan definisi operasional tadi, yakni 0 adalah kecil dari 20 tahun, kurang dari 20 tahun, dan 1 adalah besar sama dengan 20 tahun. Oke, 20 tahun. Oke, modify. Sudah sesuai dengan coding yang kita buat ataupun definisi operasional yang kita buat, maka kita klik OK. Ini kenapa? Oke. Karena ini kita tidak bikin, kita menggunakan spasi, maka tidak bisa gitu ya. Maka perlu saya tekankan lagi bahwa untuk pengisian label namanya itu tidak boleh ada spasinya. Oke, sudah, kita close, kita klik variabel yang kita kategorikan tadi. Nah, selanjutnya kita pilih value labelnya. Karena di sini usia ibu, maka kita pilih kategori usia ibunya. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa mana usia ibu yang lebih dari 20 tahun dan yang kurang dari 20 tahun. Selanjutnya kita kategorikan, kita record pada variabel independen 2. Data, create change, oke. Kita reset. Ini kita pilih independen 2. Independen 2, oke. Independen 2 di sini adalah variabel pendidikan ibu, yang mana codingnya itu adalah 0 sama dengan tidak sekolah, 1 sekolah dasar, 2 sekolah menengah, dan 3 adalah pendidikan tinggi sebagai referensinya. Maka
Saya bikin codingnya di sini. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, dan 3. Oke. Captionnya jangan lupa kita klik di sini karena pendidikan ibu tadi, cat pendidikan ibu. Oke. Saya cek dulu. Ya, pendidikan ibu. Kita klik, kita buka dulu. Maaf. Oke. Sesuai. Oke. Nah, di sini akan muncul kategori pendidikan ibunya. Selanjutnya kita sesuaikan value labelnya. Kita bikin value label untuk pendidikan ibu. Ibu. Oke, di sini kita sesuaikan value labelnya itu tadi 0 adalah 0 yaitu tidak sekolah. Maka di sini kita isi 0 tidak sekolah, add 1 sekolah dasar, 2 sekolah menengah, 3 sekolah mohon maaf, 3 tadi coding itu adalah pendidikan tinggi. Oke, kita lihat betul nggak pendidikan tinggi. Nah, ternyata betul pendidikan tinggi. Nah, setelah itu kita oke. Close dulu. Kita sesuaikan value labelnya lagi. Karena di sini pendidikan ibu, maka kita pilih pendidikan ibu. Nah, di sini sudah terlihat keluar variabel yang sudah kita kategorikan tadi. Selanjutnya kita lakukan pada variabel independen yang keempat. Klik change data, record kategorikan variabel, tadi set dulu, pilih independen 4. Variabel independen 4 tadi itu adalah tempat tinggal. Mohon maaf, variabel independen 3 ya. Mohon maaf. Di sini data, create or change data, record categorical variable, kita di sini pilih independen 3. Independen 3, oke, kita sesuaikan codingnya, yakni 0 itu bagi yang tinggal di kota dan 1 itu yang tinggal di desa. Artinya di sini kita tidak perlu mengubah codingnya lagi. Artinya 0 sama dengan 0 dan 1 sama dengan 1. Sesuaikan options-nya. Generate new variables. Kita pilih, kita tentukan tadi nama variabel barunya yaitu adalah tempat tinggal kategori. Oke. Oke, kita pilih oke. Kita cek dulu apakah muncul variabel barunya. Oke, sudah muncul ya variabel barunya. Dan di sini sudah terlihat bahwa 1 itu adalah mereka yang tinggal di
desa, dan 0 adalah mereka yang tinggal di kota. Kita sesuaikan lagi value labelnya. Kita bikin create label. Kita bikin namanya tinggal. Terus kita sesuaikan value labelnya itu adalah 1 tadi, 0 tadi adalah masyarakat, ibu-ibu yang tinggal di, mohon maaf, ibu-ibu yang tinggal di kota untuk yang coding 0. Kota 1 desa. Add, oke. Kita sesuaikan di sini tempat tinggal. Nah, di sini sudah terlihat tempat tinggalnya gitu. Selanjutnya untuk variabel independen yang keempat, di langkah yang tadi, 4, di sini variabel independen yang keempat itu diminta usia suami, yang mana usia suami itu yang kurang dari 20 tahun, codingnya 0, dan lebih besar atau sama dengan 20 tahun, codingnya itu adalah 1. Oke, di sini artinya kalau kurang dari 20 tahun, artinya min 19 sama dengan 0, dan max, maaf, 20 max sama dengan 1 di sini. Oke, sesuaikan options-nya. Di sini usia suami, kategori usia suami. Oke, kita klik OK. Kita cek di datanya. Nah, di sini sudah muncul variabel usia suaminya. Kita create label, sesuaikan nama labelnya lagi. Oke, sini tadi 0 itu adalah kurang dari 20 tahun. Kurang dari 20 tahun. Oke. 1 adalah besar sama dengan 20 tahun. Betul nggak ya? Oke, betul. Besar sama dengan 20 tahun. Klik add. Oke. Close dulu. Kita sesuaikan value labelnya di sini adalah usia suami. Oke, sudah muncul. Sudah sesuai. Selanjutnya yakni, oh iya, sebelumnya kita perlu sesuaikan juga teman-teman untuk melihat apakah coding yang kita lakukan itu sudah benar. Perlu kita cek ulang yakni dengan tadi saya melakukan coding get usia suami, yaitu pada variabel independen yang keempat ya. Maka di sini kita cek 30 itu betul lebih dari 20, besar atau sama dengan 20 tahun. Selanjutnya, nah di sini ada yang kurang dari 20 tahun, 18. Artinya coding yang kita lakukan itu sudah benar. Selanjutnya yaitu variabel independen yang kelima, create or change data pada variabel transmission comments, record categorical variable. Bisa dulu teman-teman. Oke, independen 5. Nice. Kita sesuaikan value labelnya lagi ya. Kita sesuaikan codingnya lagi.
maaf. Di sini adalah variabel pendidikan suami yang mana terdiri dari codingnya itu 0, 1, 2, dan 3. Untuk 0 itu tidak sekolah, 1 sekolah dasar, 2 sekolah menengah, dan 3 pendidikan tinggi. Oke. Nanti di sini masih sama yang kayak tadi, 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama 2, dan 3 sama dengan 3. Kita cek dulu. Ya, kita bikin nama variabel barunya pendidikan. Perlu diingat ya teman-teman, jangan sampai ada spasi karena akan bisa menimbulkan error nantinya dan tidak akan keluar, variabelnya tidak akan bisa keluar. Pendidikan suami. Oke, kita cek di statanya. Nah, di sini telah muncul variabel baru yakni pendidikan suami. Selanjutnya kita bikin value label untuk pendidikan suami. Pendidikan suami. Labelnya itu adalah 0 untuk tidak sekolah. Ya, tidak sekolah. 1 sekolah dasar, 2 sekolah menengah, dan 3 yaitu untuk yang mereka yang berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah sesuai ya. Selanjutnya kita klik OK. Mohon maaf, kelupaan lagi karena ada spasi maka tidak bisa gitu ya. Oke, kita sesuaikan value labelnya pendidikan suami. Oke, sudah. Nah, sampai di sini kita telah melakukan proses record data. Setelah melakukan record data untuk setiap variabel. Nah, di sini kita juga perlu mengubah labelnya, mengubah label nama labelnya ya teman-teman, supaya nanti pada saat melakukan analisis data kita bisa menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Kita sesuaikan saja di sini kunjungan antenatal, frekuensi kunjungan antenatal kita sesuaikan dengan namanya frekuensi kunjungan antenatal. Begitu pula dengan usia ibu. Ibu pendidikan tempat tinggal usia suami dan pendidikan suami. Oke, sudah. Itu kita sudah sesuaikan labelnya. Nanti tujuan dari menyesuaikan label ini adalah supaya nanti dalam melakukan analisis data kita menjadi lebih mudah dibaca dan lebih rapi juga gitu teman-teman. Nah, sampai di sana adalah tahapan record data. Nah, demikian tadi itu adalah proses yang kita lakukan adalah record data. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Pertama-tama kita akan melakukan analisis bivariat terlebih dahulu. Caranya adalah share screen dulu.
terlihat. Di sini kita akan melakukan analisis bivariat. Caranya adalah kita masukkan berupa nanti pada menu komennya itu ada di sini untuk analisis bivariat kita lakukan pada setiap variabel kita lakukan cross tab terlebih dahulu. Mohon maaf, bukan lakukan analisis bivariat, tetapi kita lakukan cross tab terlebih dahulu pada variabel independen dan dependennya. Oke, pertama kita lakukan tab, kita lakukan kita lakukan tab cross tab pada variabel usia ibu dengan kunjungan antenatal, dengan frekuensi kunjungan antenatal ya. Nah, di sini kita lakukan tab yang terlebih dahulu. Oke, di sini kelihatan bahwa jumlah dan data hasil dari tabulasi silangnya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan tabulasi silang dalam bentuk row ataupun kolom. Nah, nanti dalam bentuk row itu kita akan gunakan untuk menentukan RR-nya, sedangkan ya RR, sedangkan mohon maaf, kalau untuk row itu kita gunakan untuk menentukan RR-nya, sedangkan columns itu kita gunakan untuk menentukan OR-nya. Kita copy aja yang ini. Untuk row di sini kita bikin row. Di komennya kita bikin row. Oke, berikut row-nya. Demikian juga yang columns-nya. Sekali lagi, kalau untuk kolom kita bikin komennya col, bukan Siska col ya, tapi kolom. Itu untuk frekuensi kunjungan antenatal dengan untuk cross tab kunjungan antenatal dengan usia ibu. Selanjutnya kita lakukan pada setiap variabel independennya. Di sini kita pilih lagi tab pendidikan ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Maaf, di sini karena ada kesalahan. Not valid. Oke. Kita coba ulang ya. Karena ada kesalahan komen, maka jadi error jadinya. Tab pendidikan ibu masih kunjungan antenatal, row. Nah, tadi karena kita menggunakan huruf besar ya. Nah, maka jadi error. Tidak sesuai dengan komennya. Begitu pula, tinggal copy aja. Call. Oke, di sini sudah keluar hasilnya untuk yang pendidikan ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Selanjutnya kita lakukan demikian juga pada tempat tinggal, variabel tempat tinggal. Jangan lupa tab-nya di depan, karena kita ini adalah cross tab. Tempat tinggal dengan
si kunjungan antenatal. Taruh. Oke, keluar frekuensinya. Selanjutnya tinggal kita salin ini. Tapi ubah komennya itu dalam kolom karena kita ingin melihatnya dalam bentuk kolom. Oke, sudah. Itu untuk tempat tinggal dan frekuensi kunjungan antenatal. Selanjutnya yaitu pada usia suami. Kita usia suami dengan kunjungan antenatal. Salin. Jangan lupa diubah komennya. Yang ini adalah kita mau melihatnya dalam kolom. Oke. Nah, untuk terakhir yaitu pada pendidikan suami. Di sini adalah tab pendidikan suami dengan frekuensi kunjungan antenatal. Row lagi. Nah, tadi kolom row. Oke. Ya. Sini aja kali ya. Oke. Dan kita ganti call. Oke. Nah, sudah selesai kita lakukan untuk melihat frekuensi kolom dan row. Selanjutnya ini semua ini bisa kita pindahkan ke Word. Maaf. Oke, stop share dulu. Share Word-nya. Oke. Di sini kita tulis analisis bivariat. Oke. Oke, baik. Kita siapkan Word-nya. Oke, berikut Word-nya. Kita bisa copy hasil row pada setiap variabel tadi, row dan kolom pada setiap variabel tadi pada Word kita ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis nanti. Copy as picture. Oke, untuk usia ibu dengan kunjungan antenatal. Selanjutnya yang row-nya di copy as picture di sini saja. Nah, setelah kita lakukan di sini kita ingin melihat OR dan RR-nya ya. Maka daripada itu, selanjutnya kita lakukan analisis bivariatnya. Lakukan analisis bivariatnya. Saya stop share dulu. Nah, di sini kita lakukan analisis bivariatnya. Caranya melakukan analisis bivariat itu, tadi kita ingin melihat OR pada
usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Maka di sini kita masukkan, ntar saya cek dulu. Di sini kita masukkan untuk melihat OR-nya. Oke. Saya baca catatan dulu. Maaf ya guys. Untuk melihat, kita terlebih dahulu untuk melihat RR-nya ya. Untuk melihat RR-nya itu komennya adalah GLM. Kita pilih di sini karena kita ingin melihat frekuensi RR dari frekuensi kunjungan antenatal dengan usia ibu. Oh iya, sebelumnya untuk apabila kita ingin melihat frekuensi kunjungan antenatal dengan usia ibu, maka kita perlu mengetahui referensinya juga, apa yang menjadi referensinya gitu. Pada frekuensi kunjungan antenatal tadi, pada usia ibu tadi yang menjadi referensinya itu adalah, kalau tidak salah yang menjadi referensinya itu adalah 1 gitu. Maka di sini kita tambahin IB1 titik. Nah, baru kita masukkan variabel usia ibunya. Usia ibunya, koma, komennya itu untuk RR itu adalah, nah ini untuk komen RR-nya. Oke, kita coba ya apakah bisa keluar RR-nya. Nah, keluar ya. Nah, berikut RR yang dari variabel usia ibu dengan kunjungan antenatalnya. Begitu pula pada variabel pendidikan ibu dan tempat tinggal, usia suami dan pendidikan suami. Kita lakukan semua tersebut untuk melihat RR-nya. Ini bisa kita copy, kita pindahkan, copy as picture, stop share, kita pindahkan ke Word-nya. Oke. Oke. Ini untuk RR-nya. Nah, apabila kita ingin melihat OR-nya sedikit sama, hampir sama dengan cara yang tadi. Jika kita ingin melihat OR-nya itu, kita masukkan GLM kita masukkan terlebih dahulu variabel dependennya, yakni, maaf, variabel dependennya yakni frekuensi kunjungan antenatal tadi. Maaf, salah masukkan saya. Frekuensi kunjungan antenatal. Terus targetnya tadi adalah IB, yang menjadi referensinya itu adalah 1 ya. Maka di sini kita tulis IB1 titik, kita masukkan variabel usia ibu. Maaf, lagi yang dimasukkan itu adalah variabel usia ibu. Koma, selanjutnya untuk komen untuk mengeluarkan
OR-nya itu adalah OR, sebentar, OR komennya adalah sebentar guys, saya lihat catatan saya dulu. Oke, untuk OR komennya itu adalah ini ya. Oke, kita coba. Nah, maka tadi kita akan mendapatkan OR-nya setelah masukkan komen tersebut. OR dari kunjungan antenatal dengan usia ibu. Kita copy, kita pindahin ke Word-nya. Pindahin ke Word-nya. Oke, di sini kita telah mendapatkan hasil dari OR dan RR, juga kita tadi telah melakukan cross step row dan kolomnya. Oke, nah di sini kita setelah kita mendapatkan OR dan RR-nya, kita di sini harus membuat kolom tersendiri gitu ya untuk RR-nya dan OR-nya. Nah, di sini untuk kolom OR itu bentuknya adalah 7 1 2 3 4 share. Oke. Insert. Oke, di sini untuk kolom dari OR-nya itu oke, kita buka Word-nya lagi. Nah, bentuk kolom dari OR-nya itu adalah dalam bentuk usia ibu. Kita sesuaikan dengan yang perlu teman-teman ingat bahwa untuk RR itu kita berpedoman kepada kolom rows. Nah, ini adalah kolom row-nya, dan yang ini adalah call-nya. Oke, usia ibu, frekuensi. Oke. Nah, ini adalah bentuk kolom RR gitu ya. Karena kita tidak bisa langsung memasukkan kolom RR dari stata tadi ke dalam skripsi ataupun penelitian kita nantinya, maka kita akan membuat tabel tersendiri yang mana untuk tabel RR ini merupakan gabungan dari dari hasil cross step yang row tadi dengan RR yang telah kita dapatkan tadi. Di sini maka usia ibu lebih dari 20 tahun, dan di sini besar sama 20 tahun. Kita isi yang ini
Kita isi semua yang ini di sini ya guys, untuk bisa sesuai itu dengan kolom tersebut. Nah, ini adalah tabel RR dari usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal yang telah saya isi atau gabungkan antara kolom row dengan RR ini. Di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi referensinya tadi itu adalah usia ibu yang lebih atau besar sama dengan 20 tahun, maka di sininya di RR-nya itu tidak keluar gitu. Karena itu yang menjadi referensinya. Ini adalah kolom RR dari usia ibu. Selanjutnya kita bisa membuat interpretasi dari RR usia ibu ini. Maka kita bikin interpretasinya. Interpretasi. Nah, untuk interpretasi pada RR di sini kita membandingkan dari kolom bawahnya itu ke atasnya gitu ya. Tapi nanti pada OR-nya itu kita bandingkan dari samping ke samping gitu. Ini dari atas, dari bawah ke atas gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk RR usia ibu berikut adalah tabel RR dari usia ibu yang telah saya bikin tadi dan telah saya buat di sini. Kita menggabungkan antara kolom row dengan tabel RR. Di sini pada RR kita menggunakan kolom row. Nah, di sini dari hasil ini dari kolom ini dapat kita interpretasikan bahwa proporsi frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama dengan 4 itu lebih besar pada ibu yang berusia lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Di mana angka presentasinya di sini adalah 85,37% dibandingkan dengan usia ibu kurang dari 20 tahun dengan presentasi di sini adalah 74,57%. Maka dari hasil analisis bivariat tersebut dapat didapatkan bahwa ibu yang berusia kurang dari 20 tahun itu 74 kurang dari 20 tahun memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4, yaitu 1,73 kali lebih tinggi dibandingkan pada usia ibu besar atau sama dengan 20 tahun. Yang mana RR-nya di sini adalah 1,73 atau rasionya itu adalah 1,73 dan intervalnya itu adalah 1,49 sampai 2,02 dan terbukti secara signifikan di mana p-value-nya di sini adalah 0,05. Nah, itu tadi adalah untuk RR usia ibu dengan RR usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Selanjutnya kita masuk kepada OR. Untuk OR di sini kita menggunakan menggabungkan antara cross tab kolom dengan OR yang sudah kita dapatkan tadi melalui software statanya. Di sini kita akan membuat kolom tersendiri untuk OR usia ibu. Oke, kita lanjut. Nah, berikut saya telah membuat tabel ataupun tabel OR untuk usia ibu. Di sini kita memadukan ataupun menggabungkan antara tabel cross tab kolom dengan OR gitu ya. Di sini bisa kita lihat bahwa OR usia ibu di sini adalah 1,98.
dan intervalnya itu 1,62 sampai dengan 2,43. Dan selanjutnya kita akan membuat interpretasi dari kolom ini. Interpretasi, maaf. Oke, interpretasi. Oke, kita buat interpretasinya. Oke. Di sini kita telah membuat interpretasi dari odds ratio OR-nya, dari tabel OR-nya. Di sini kita dapatkan bahwa proporsi usia ibu yang kurang dari 20 tahun itu lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dengan persentase itu 5,96% dibandingkan pada frekuensi kunjungan antenatal besar sama dengan 4, di mana presentasinya di sini adalah 3,09%. Nah, dari hasil analisis bivariat yang telah kita lakukan, maka didapatkan bahwa ibu yang berusia kurang dari 20 tahun itu memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 adalah 1,98 kali lebih besar dibandingkan ibu yang berusia lebih besar lebih atau sama dengan 20 tahun. Dengan OR di sini adalah 1,98 dan intervalnya itu adalah 1,62 sampai 2,43 dan terbukti secara signifikan dengan p value-nya itu adalah 0,05. P 0,05. Nah, itu tadi adalah untuk analisis bivariat. Di sini kita memilih variabel usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatalnya. Nah, berikut tadi adalah berupa analisis bivariat yang telah kita lakukan antara variabel usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke analisis multivariatnya. Kita masuk ke analisis multivariatnya. Untuk untuk analisis multivariat, komen yang kita gunakan itu adalah kita memasukkan setiap variabel independennya, nanti variabel dependen itu kita hubungkan semua dengan variabel independennya. Caranya itu adalah komennya glm sebentar teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu variabel dependennya. Variabel dependen di sini adalah frekuensi kunjungan antenatal. Nah, selanjutnya kita tentukan pasarannya sesuai dengan frekuensi tadi. Yang mana untuk usia ibu yang menjadi referensinya itu adalah IB 1 titik IB1 untuk usia ibu itu adalah referensinya tadi itu adalah 1, maka di sini kita masukkan IB1. Terus selanjutnya kita pilih usia ibu
Mohon maaf. Yang dimasukkan itu adalah usia ibu. 1. Usia ibu. Oke. Yang sudah dikategorikan ya. Oke, selanjutnya itu adalah variabel pendidikan ibu. Pendidikan ibu yang menjadi referensinya di sini adalah ibu yang 3, yaitu ibu yang pendidikan tinggi. Yang menjadi referensinya di sini. Sorry. IB, artinya di sini adalah IB 3, titik, kita masukkan variabel pendidikan ibunya. Maaf, salah lagi. Pendidikan ibunya yang sudah dikategorikan. Selanjutnya untuk untuk tempat tinggal itu adalah yang menjadi referensinya itu adalah 0. Nah, di sini setelah saya masukkan semua komennya, untuk komen untuk pada analisis multivariat ini itu adalah ini farm bin nolog FI form. Oke. Enter. Oke, di sini kayaknya ada yang salah. Salah dalam komennya ya. Oke, kita coba ulang. Kita coba ulangi. Sebentar. Oke, kita copy saja ya. Oke. Kok error ya? Oke, ini kita pilih GLM. Kita masukkan frekuensi kunjungan antenatal IB1. Kita ulangi ya guys. IB1 titik. Karena ada komen yang salah, maka dalam analisis data ini kita perlu sangat teliti ya untuk meminimalisir hal-hal yang demikian. Oke, kita masukkan IB1 di sini adalah usia ibu. Selanjutnya IB3 titik pendidikan ibu. Kita masukkan IB0 untuk tempat tinggal itu yang menjadi referensinya itu adalah 0, maka kita masukkan IB0 titik tempat tinggal. Selanjutnya untuk usia suami itu yang menjadi referensinya itu adalah 1, maka IB1 titik usia suami. Oke. Untuk pendidikan suami itu adalah IB yang menjadi referensinya itu adalah 3, IB3 titik pendidikan suami. Masukkan pendidikan suami. Oke, koma ini ya untuk komennya tadi untuk memunculkan si hasil dari analisis multivariatnya. Oke, kita enter. Nah, bisa ya guys. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari analisis multivariatnya. Kita copy dulu. Copy, kita pindahkan ke dulu ya.
Kita pindahkan ke Word tadi yang telah kita siapkan. Nah, di sini kita pindahkan ke sini. Di sini kita bikin analisis multivariat. Oke. Tadi saya copy as picture nggak ya? Bentar. Copy as picture. Oke. Oke. Ini adalah untuk analisis multivariatnya. Perlu diingat juga bahwa pada analisis multivariat itu kita lakukan seleksi pada variabel yang kita lihat terlebih dahulu itu Oke, baik. Untuk analisis multivariatnya di sini saya telah membuat berupa bentuk contoh kerangka penelitian yang sederhana gitu ya. Nah, di sini contohnya pada analisis multivariat kita ingin melihat apakah ada pengaruh gitu. Apakah usia ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, usia suami, pendidikan suami. Nah, variabel independennya ini siapakah yang paling mempengaruhi frekuensi kunjungan antenatal ini. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis multivariatnya itu dengan tadi kita telah melakukan tab semuanya. Selanjutnya kita eliminasi variabel yang mempunyai nilai OR di atas 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel yang mempunyai OR di atas 0, nilai maksud saya nilai, mohon maaf, nilai p-value maksud saya. Nah, di sini variabel yang mempunyai nilai p-value di atas 0,05 itu adalah usia suami. Maka selanjutnya kita lakukan eliminasi pada variabel usia suami ya. Suami, kita buka statanya lagi. Kita copy saja yang tadi. Copy. Nah, terus jangan lupa disesuaikan ininya ya. Nah, di sini usia suami itu kita eliminasi ya. Jadi kita hapus dari komennya. Oke, sudah. Oke, sudah di sini sudah kita eliminasi usia suaminya. Nah, maka tidak ada lagi nilai p-value yang di atas 0,05 gitu. Selanjutnya kita copy as picture. Kita buka lagi Word-nya. Wih, kok banyak banget ya? Sorry. Kita copy. Maaf, tadi ke copy semua ya. Kita copy as picture. Oke. Copy as picture. Kita besar dulu. Oke. Kita buka Word-nya tadi. Oke. Ntar, kayaknya ada laptopnya error ya. Copy as picture. Oke. Nah, ini merupakan hasil analisis multivariat analisis yang telah kita keluarkan variabel usia suaminya. Maka tidak ada lagi variabel yang mempunyai OR di atas 0,5. Nah, jika kita lihat ini telah merupakan hasil akhir gitu ya. Karena tidak ada lagi variabel yang mempunyai p-value di atas 0,05. Maka di sini kita bisa langsung menginterpretasikannya, yakni
yakni untuk interpretasinya itu adalah variabel ya. Untuk sebelumnya juga perlu kita lihat bahwa OR yang paling tinggi gitu, yang menjadi pengaruhnya paling paling besar. Di sini OR yang paling tinggi itu adalah pendidikan ibu, di mana OR-nya itu adalah 8,68. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa variabel sorry guys. Variabel pendidikan ibu merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal setelah dikontrol oleh variabel usia ibu tempat tinggal dan pendidikan suami. Nah, di sini setelah kita dapatkan interpretasinya bahwa dari yang kita bikin tadi itu kita ingin melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal, kita dapatkan bahwa usia ibulah yang variabel usia ibu adalah variabel yang paling maksud saya pendidikan ibu itu adalah variabel yang mempunyai paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal setelah dikontrol oleh variabel usia ibu, tempat tinggal, dan pendidikan suami. Karena di sini OR dari pendidikan ibu adalah yang paling tinggi, yakni 8,68. Nah, itu adalah analisis multivariatnya. Demikian analisis multivariatnya. Oke, tadi telah selesai semua kita lakukan, mulai dari cara recordnya, analisis mulai dari cross stepnya mulai dari row, kolom, terus kita lakukan analisis bivariat, terus kita lakukan analisis bivariat pada usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Selanjutnya kita lakukan tentukan OR dan RR-nya. Setelah itu kita masuk ke tahapan analisis multivariat, di mana di sini kita ingin melihat usia ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, usia suami, pendidikan suami, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal. Setelah dilakukan analisis dan dilakukan eliminasi terhadap variabel yang OR-nya itu yang p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka didapatkan bahwa variabel pendidikan itu merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal setelah dikontrol oleh variabel usia ibu, tempat tinggal, dan pendidikan suami. Nah, demikian ya untuk analisis data kita pada hari ini. Mungkin kita kembali lagi ke stata ya. Stata tadi. Nah, di sini selain kita ingin melihat kunjungan hubungan usia ibu dengan frekuensi antenatal, kita juga bisa melihat OR dari apa gitu, dari pendidik. Misalnya nih kita ingin melihat OR dari kunjungan Oke, kita coba ya, GLM cat frekuensi kunjungan antenatal dengan pendidikan ibu misalkan dengan tempat tinggal aja, misalkan tempat tinggal. Di sini jangan lupa kita tentukan tempat tinggal itu yang menjadi
referensinya itu adalah 0 ya, teman-teman. Jadi kita masukkan di sini adalah IB 0. Ini adalah IB 0, IB 0 titik tempat tinggal. Kita masukkan, jika kita ingin melihat odds rasionya, kita masukkan coding yang ini, kita copy saja. Nah, maka akan keluar frekuensi kunjungan OR dari tempat tinggal dengan frekuensi kunjungan natalnya. Nah, demikian teman-teman. Jadi kita bisa melihat hubungan atau melihat hasil OR dari setiap variabel. Mungkin demikian ya hasil analisis data kita pada hari ini. Nah, ini adalah semua variabel yang telah saya keluarkan OR-nya, telah saya lakukan analisis bivariatnya. Ada pendidikan suami dengan frekuensi kunjungan antenatal, ada usia suami dengan frekuensi kunjungan antenatal dan tempat tinggal. Terus ada juga yang OR-nya usia ibu dengan kunjungan antenatal. Nah, mungkin itu saja sih dari analisis data kita pada hari ini. Mungkin terdapat banyak sekali kekurangan dan kehilafan dari saya. Mohon kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kata yang salah ataupun tutur yang tidak teratur ataupun kata yang tidak tertata gitu ya. Mohon untuk dimaafkan. Saya masih hanyalah seorang pelajar. Jika banyak salah, mohon diajarkan gitu. Demikian presentasi ataupun pemaparan saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.